Ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Abi Ummi Maktum, yang karena kemuliaan beliau ini diturunkanlah surah Abasa yang imam kita tadi bacakan dalam penutup salat tahajud tadi. Teman-teman sekalian, mohon maaf, mata beliau baru tidak mampu melihat. Orang menyebutnya dengan buta. Fisiknya juga sudah mulai letih. Rumahnya cukup jauh dari Masjid Nabi, tinggal di Madinah, Al-Madinah Al-Munawwarah. Tapi Masya Allah, dengan segala keadaan yang beliau alami, dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih memiliki kegemaran untuk menunaikan sholat berjamaah di masjid. Masjidnya, jangan bayangkan seindah dan senyaman Al-Falah saat ini. Jangan bayangkan senikmat Masjid Nabawi dalam nuansa sekarang ini. Dulu Masjid Nabi, ya, Masya Allah, kami punya gambar lamanya itu, termasuk beberapa saat yang lalu, saat baru pulang kembali dari Madinah, kami masuk ke museum di daerah Kuba. Itu ditunjukkan bagaimana suasana Masjid Nabi di masa lalu. Luasnya hanya kisaran, kalau antum yang pernah ke sana, itu karpet merah yang ada lampu-lampu di atasnya itu. Luasnya cuma segitu dulu. Masya Allah. Ya. Saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan yang belum pernah berangkat umrah atau haji memberikan nikmat segera untuk berangkat, dan yang telah berangkat ke sana Allah berikan kenikmatan untuk bisa mendapatkan nikmat itu lagi. Tiangnya pelepah-pelepah kurma, atapnya daun-daun kurma, lantainya hanya tanah semata. Jadi kalau panas pasti panas luar biasa, kalau hujan pasti bocor. Bahkan pernah Nabi SAW disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, Kitabus Siyam, nomor hadis ke-27, posisi paling kiri sebelah bawah di kitabnya, pernah menunaikan salat. Kemudian ketika beliau menunaikan salam ke kanan dan ke kirinya, nampak terlihat, kata para sahabat, di belakangnya kening Rasulullah SAW telah tertempel tanah lumpur di atasnya. Ini menunjukkan bahwa malamnya terjadi hujan, tanahnya basah, tapi Nabi masih mau menunaikan sholat di masjid. Anda bisa bayangkan, seorang Rasul, Nabi, dekat dengan Allah, manusia paling takwa, dijamin masuk surga tanpa hisab, surganya tingkat paling tinggi, masih mau menunaikan sholat di masjid dengan segala keadaan yang sangat sederhana itu, sampai-sampai keningnya terkena lumpuran tanah karena malamnya terkena hujan, masih mau sholat di masjid. Anda, Nabi bukan, Rasul juga bukan, tidak setakwa Muhammad SAW. Surganya masih belum jelas sampai dengan subuh ini, hisabnya masih menegangkan, amalan masih belum berantakan, kurang apa lagi diberikan fasilitas masjid yang segini nyamannya, kipasnya begitu banyak, AC-nya begitu nikmat, karpetnya begitu nyaman, suasananya begitu enak, taklimnya luar biasa, Masya Allah, direkam pula, ustadznya datang sendiri, merangkan sendiri, kadang nulis sendiri, nanti ngapus juga sendiri, ya, Masya Allah. Dengan segala kenikmatan ini belum tersentuh juga untuk menunaikan sholat di masjid. Anda perlu diberikan fasilitas apa lagi? Tapi yang paling menarik, kita kembali kepada sahabat Abdullah bin Abi Ummi Maktum. Sahabat mulia ini adalah seorang ahli masjid. Beliau i'tikaf karena punya keterbatasan, mata tidak mampu melihat, jarak rumah cukup jauh. Akhirnya beliau nikmati ibadah di masjid dengan memperbanyak i'tikaf. Zuhur ke asar beliau tunggu, beraktivitas sekitaran masjid, kembali lagi. Maghrib ke isya jaraknya cukup pendek, beliau bisa i'tikaf. Hanya punya persoalan di salat subuh kemudian. Tayyib. Nanti kita lihat. Datanglah kepada Rasulullah SAW, lantas mengadukan persoalannya, meminta rukhsah, keringanan. Lihat kalimatnya. Qala ya Rasulullah. Beliau sampaikan, ya Rasulullah, aliyya rukhsah. Bolehkah saya mendapatkan keringanan khusus dalam salat subuh itu? Jelas alasannya. Maaf, mata tidak bisa melihat, jarak rumah cukup jauh dari masjid, tidak ada penuntun, suasana juga tidak sebaik kita saat ini. Meminta izin kepada Nabi SAW, dapat keringanan khusus untuk subuh, menunaikan salatnya di rumahnya, tidak ke masjid. Apa jawaban Nabi SAW? Ternyata tidak serta-merta mengiyakan atau menafikannya,
Tapi Nabi SAW kemudian membalikan pertanyaan itu dengan satu pernyataan yang luar biasa. Perhatikan kalimatnya. Qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW kemudian bertanya kepada sahabat mulia ini, atasma'ul adhan? Apakah anda masih bisa mendengar adhan? Kata sahabat mulia ini, bala, ya saya dengar. Masya Allah. Kalau anda bisa bayangkan jarak rumah cukup jauh dari rumah ke masjid, adzan masih terdengar. Yang suka adzan di zaman Nabi siapa? Bilal bin Rabah. Sudah ada mikrofon pada saat itu? Belum. Anda bisa bayangkan, Masya Allah, adzan belum ada mikrofon, suara cukup terdengar jauh, sampai orang yang rumahnya jauh dari masjid masih kedengaran juga. Ini menunjukkan dalam fikih adzan akan yang terbaik bila yang dipilih untuk bisa mengumandangkan adzan orang-orang yang punya suara yang cukup tinggi, yang cukup keras, bisa terjangkau pada orang-orang yang bisa mendengarkan adzan di situ. Jelas di sini? Yang penting bukan lagamnya, yang penting terdengar suaranya. Masya Allah, lagamnya bagus, tapi saking bagusnya kadang terlalu syahdu. Subuh ya, jam 4 sudah mulai disampaikan. Allahu Akbar. Allah, Masya Allah, belum tidur lagi gitu. Yang penting bagaimana dia bisa bangun, ada suara yang cukup terdengar dengan baik. Baik. Bilal bin Rabah, apa kalimatnya? Atasma'ul adzan? Apakah anda mendengar adzan? Baik. Kata Abdullah bin Abi Ummi Maktum radhiyallahu ta'ala anhu, beliau jawab, bala, ya Rasulullah, saya dengar. Sekarang di sini poinnya. Perhatikan kalimatnya. Ma dumta tasma'ul adzan fa'addiha fil masjid. Ma dumta tasma'ul adzan, selama masih anda bisa dengar adzan, fa'addiha fil masjid, maka sedapat mungkin usahakan berangkat ke masjid, tunaikan di masjid. Coba perhatikan keadaan ini. Sahabat mulia punya keadaan terbatas, mata nggak bisa lihat, jarak rumah cukup jauh ke masjid, tidak ada penuntut, salat subuh terdengar adzan, masih diminta ke masjid. Pertanyaan saya, kalau anda dalam posisi sahabat Abdullah bin Abi Ummi Maktum, dalam keadaan demikian, mata nggak bisa lihat, jarak rumah cukup jauh ke masjid, tidak ada penuntun, masih diminta ke masjid, bagaimana perasaan kita? Halo? Disinilah cara menangkap risalah. Ada risalah yang tidak harus ditangkap dengan perasaan. Jangan pakai perasaan. Perhatikan rumus sahabat, menangkapnya menggunakan iman. Ya, lihat cara menangkap sesuatu ketika menggunakan iman. Para sahabat tidak pernah menyimpulkan satu petunjuk dari Nabi SAW bila disampaikan menghadirkan tantangan tertentu. Tantangan tertentu. Misal, ya, dalam keadaan seperti tadi, ada keterbatasan, masih diminta untuk ke masjid. Maka ketika dibaca dengan iman oleh para sahabat, perhatikan cara membacanya. Kalau Nabi SAW masih meminta saya untuk melakukan satu amalan dengan keadaan yang terbatas ini, dalam tanda petik masih dipaksa menunaikannya, ini menunjukkan ada pahala besar di balik itu. Ada keutamaan yang besar yang harus saya raih. Di cara membacanya, kalau dalam syariat Islam, baik tertuang dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi SAW, ada ibadah yang ditekankan kepada kita, tapi dalam penunaiannya tidak mudah mengerjakannya, itu menunjukkan banyak keutamaan di dalamnya yang tidak bisa didapatkan seperti ibadah yang lain. Jelas di sini? Saya beri contoh. Teruskan yang tadi, Quran surah ke-17 ayat 79 sampai dengan 81. Saya beri contoh padanannya tahajud misalnya. Tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan diantara sementara malam, tidak harus semuanya, sebagian saja. Silahkan anda bangkit, bangun, tunaikan tahajud. Mohon maaf sebentar ya, beda antara tahajud dengan qiyamul lail. Kalau qiyamul lail itu masih umum, boleh anda tunaikan tanpa tidur terlebih dahulu. Anda misalnya setelah salat isya, salat sunnah, anda kiranya lelah, anda boleh tunaikan salat qiyamul lail 2 rakaat, 4 rakaat, tutup dengan witir, lantas anda istirahat. Dalilnya diantaranya Quran surah ke-73 dari ayat 1 sampai dengan ayat 20-nya. Tapi kalau tahajud dari kata hajada, anda tidur dulu. Aktivitas yang dilakukan setelah tidur. Allah menyampaikan silakan istirahat dulu, yang nyaman dulu, malamnya bangun tunaikan tahajud. Nafilatan laka. Ini cuma sunnah.
bukan fardu. Tapi teman-teman, tolong garis bawahi di sini. Ibadah sunnah ini, sekalipun hanya sunnah, itu memiliki keutamaan yang tidak akan Anda dapatkan sekalipun Anda khusyuk menunaikan salat fardu. Jadi kalau Anda salat fardu 5 waktu itu tidak menunaikan tahajud, Anda tidak akan pernah mendapatkan kemuliaan yang dimaksudkan ini. Ada 4 keutamaannya. Anda khusyuk luar biasa dalam salat fardu, tidak menunaikan ini. Asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah akan angkat karir Anda, dalam aktivitas Anda ditempatkan di karir terbaik, apapun profesi Anda. Yang kedua, wa rabbi adkhilni mudkhala sidqin, akan dibimbing dalam mengawali aktivitas. Allah langsung yang bimbing. Kalau sudah Allah yang bimbing, tidak akan ada kesulitan yang mampu untuk kemudian kita tidak bisa atasi. Segalanya mudah. Bahkan wa akhrijni mukhrajas sidqin, yang ketiga, kalau Anda mengalami kesulitan dalam aktivitas, Allah langsung akan memberikan jalan keluar, dibimbing keluar dari kesulitan. Bahkan ketika Anda melakukan rutinitas, ada orang yang mengganggu Anda, menyakiti, ingin menyungkurkan, menyingkirkan, waj'alni min ladunka sultanan nasira. Yang keempat, Allah langsung yang akan menolong Anda tanpa perantara. 4 kemudian, diangkat karirnya pada karir yang terbaik, dibimbing aktivitasnya, diberikan solusi terbaik, dan ditolong ketika ada orang mau menyakiti. 4 kemuliaan tidak akan mungkin diraih oleh orang yang tidak menunaikan tahajud, sekalipun 5 waktu salatnya khusyuk dia tunaikan. Tapi jangan kira menunaikan tahajud itu mudah. Silakan cek, tidak mudah. Bagi Anda yang belum pernah memulainya, itu tidak mudah. Dari mulai bangunnya, Masya Allah. Karena itu kalimatnya menggunakan ta sebelum akhirnya ditambah dengan tasydid. Kalau Anda menemukan dalam bahasa Arab kalimat diawali dengan ta, dari kata hajada menjadi tahajjad pakai ta. Ta di sana menunjukkan pada al-muhawalah, ya, badlul juhdi. Ya, satu upaya yang serius, usaha yang sungguh-sungguh untuk bisa mewujudkannya. Ini menunjukkan bahwa tahajud tidak mudah dilakukan. Dari mulai bangun, merencanakan di malam harinya, mau bangun jam 3, kadang-kadang pasang alarm 3 kali, jam 2, setengah 3, jam 3 kurang seperempat, alarm jam 2 untuk mematikan alarm jam setengah 3, alarm setengah 3 mematikan alarm jam 3 kurang seperempat, jam 3 bangun belum juga bisa bangun, belum tentu itu, tidak mudah. Nah, ini menunjukkan, tolong catat rumusnya ya, jika ada satu ibadah yang dimintakan pada kita untuk mengerjakannya sekalipun sulit untuk dilakukan, itu tandanya pahalanya tidak mudah ya, pahalanya sangat banyak di situ. Fa'addiha fil masjid, cepat tunaikan ke masjid. Dibacalah oleh sahabat mulia ini, tunaikan ke masjid, maka apa yang terjadi? Masya Allah. Saya mau tanya sebentar, kalau waktu subuh di sini jam berapa tadi? 4:16, Masya Allah. 4:12, 4:14, 4:16, Masya Allah. Jemaah Masjid Al-Falah berbeda pendapat tentang waktu sholat subuh. 4:16 besar. Baik. Sahabat Abdullah bin Abi Ummi Maktum melihat, saya masih diminta ke masjid, berarti ada yang utama di masjid. Kalaulah diilustrasikan, waktu sholat subuhnya 4:16, maka berangkatlah lebih awal ke masjid. Jam 3 sudah ke masjid, berangkat. Dengan suasana masjid seperti tadi. Taib. Apa yang dilakukan? Ternyata Masya Allah, sejak saat itu tidak hanya hadir di masjid, tapi beliau menjadi orang pertama yang hadir di masjid Nabi, sampai-sampai terbiasa menunaikan azan subuh sejak saat itu, yang biasanya dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu. Sejak saat itu azan subuh dikumandangkan oleh Abdullah bin Abi Ummi Maktum, masih azan juga. Dan yang paling menarik, khusus Ramadan nanti ada 2 kali azan. Azan pertama disampaikan oleh sahabat mulia ini Abdullah bin Abi Ummi Maktum untuk menandakan bahwa waktu sahur akan berakhir, dan azan subuhnya disampaikan atau dikumandangkan oleh sahabat Bilal bin Rabah. Untuk mengabadikan itu sampai sekarang di Madinah, di Masjid Nabi itu azan subuhnya 2 kali. Antum tidak percaya silahkan ke Madinah, ya, masuk ke Masjid Nabi. Kalau baru dengar azan yang pertama, jangan terlampau soleh. Itu tandanya baru untuk menunjukkan bahwa sebentar lagi subuh akan tiba. Ya, tidak sedikit orang yang belum paham tentang ini, baru pertama ke sana kemudian langsung sholat. Ya, begitu pulang, Masya Allah saya terlambat katanya. Begitu sampai hotelnya, ya Allah kok ada azan lagi. Padahal itu azan aslinya gitu kan. Baik. Nah, apa yang menjadikan sahabat mulia ini begitu termotivasi untuk datang ke masjid sampai menunaikan azan di masjid? Anda bisa bayangkan.
Sahabat Nabi, dekat dengan Nabi. Surah Al-Quran turun karena beliau. Matanya nggak bisa lihat, diminta ke masjid masih berangkat. Masjidnya beralaskan tanah, tiang-tiangnya pelepah kurma, atasnya daun-daun kurma, masih mau berangkat, dan azan juga ke masjid. Anda sahabat Nabi juga bukan, tetangga Nabi juga bukan. Surah Al-Quran tidak turun karena Anda. Surga belum jelas, ke Nabi begitu jauh, dipanggil ke masjid dengan suasana ini, belum ada motivasi. Kita butuh pengetahuan apa yang menjadikan sahabat mulia ini begitu semangat tergerak ke masjid. Dengan pengetahuan itu, mudah-mudahan bisa kita tuliskan dan bisa kita kejar dengan semangat yang sama seperti sahabat Abdullah bin Makhdum bisa mewujudkannya. Ya. Saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan paparan ini insyaallah kita termasuk orang-orang yang bisa mencintai masjid insyaallah. Tidak cukup dengan amin, saya jelaskan dulu baru kemudian kita maksimalkan. Baik. Al-Bukhari nomor hadis 279, di hadis Muslim nomor hadis 131. Kalau antum belum punya kitabnya, cari kitab Riyadhus Shalihin yang agak mudah, karangan Imam An-Nawawi. Ada 1896 hadis di situ. Buka bab pertama, babul ikhlas wa ihdharun niyyah. Di hadis nomor 10, posisi paling kiri sebelah bawah. Hadisnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Baik. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Sebentar saya berikan penjelasan dulu tentang beliau ini sebagai motivasi untuk kita semua. Jadi kalau Anda mendengarkan hadis, akan lebih baik tidak langsung ke isinya, matannya, tapi lihat dulu siapa yang meriwayatkan, barangkali ada inspirasi besar untuk perubahan hidup kita. Teman-teman sekalian, tidak banyak orang tahu kalau sahabat Abu Hurairah ini asalnya non-muslim, asalnya, dan ini bukan nama asli. Kalau Anda temukan Abu itu kunyah dalam bahasa Arab, bukan nama asli. Itu nama sebutan, julukan yang biasanya dinisbatkan pada dua hal. Anda boleh juga ambil ini sebagai bagian dari praktek kehidupan. Ini sudah tradisi Arab sejak zaman jahiliyah. Ya, bagian yang dilestarikan dalam Islam. Satu, bisa menunjukkan pada seseorang yang baru dianugerahi anak pertama. Jadi kalau orang Arab ingin menyanjung, memuliakan, memberikan penghormatan pada keluarga yang baru diberikan anak pertama, maka ayahandanya akan dipanggil dengan nama Abu yang dilekatkan pada anak pertamanya. Rasulullah SAW punya anak pertama namanya Al-Qasim, maka beliau dipanggil dengan Abul Qasim. Tayyib, misal paman Nabi Amran, ya, Amran punya anak pertama namanya Talib, maka dikenal dengan Abu Talib. Jelas? Tayyib, misal ya, antum punya anak namanya Abdurrahman, maka kunyahnya Abu Abdurrahman. Itu takrim kalau di Arab, penghormatan. Yang kedua, nama yang dilekatkan pada sifat yang dominan. Sifat yang dominan, baik sifat itu dipandang mulia atau sifat yang dipandang tidak bagus, sepanjang melekat dominan pada dirinya. Nah, saya beri contoh, ada seorang sahabat mulia dulu asalnya non-muslim, namanya Abdus Syams, tinggalnya di Persia. Kemudian setelah itu dari Majusi dia pindah ke Kristen. Di Kristen dia tidak puas dengan dogmanya. Ya, ada satu pertanyaan besar di benaknya, dia mencari-cari, mendengar ada Nabi di Madinah. Datanglah kemudian ke kota Nabi, Masya Allah. Begitu melihat Nabi SAW, jatuh cinta dengan akhlaknya Nabi SAW, dengan lisannya, aura kebaikannya, segala kemuliaannya. Maka mengucapkanlah kalimat syahadat di situ. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dirubahlah namanya dari Abdus Syams menjadi Abdurrahman. Abdurrahman bin Sakhar. Yang paling menarik, ini yang harus Anda garis bawahi. Sahabat Abdurrahman ini ketika masuk Islam, beliau melihat, ini saya terlambat nih. Yang lain sudah duluan masuk Islam, saya kemana aja? Karena nanti beliau ini masuk Islam 3 tahun sebelum Nabi SAW wafat, di tahun ke-7 Hijrah. Melihat Nabi sudah sepuh, menyesali dirinya, saya kemana nih? Terlambat saya. Kalah duluan sama sahabat Abu Bakar, sama Umar bin Khattab, sama Uthman bin Affan, sama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Saya terlambat. Tapi Masya Allah, karena menyadari dirinya kurang dibandingkan dengan yang lain, maka punya keinginan yang kuat untuk menyusul amalan teman-temannya. Maka apa yang dilakukan?
beliau manfaatkan sisa hidupnya ini, termasuk sisa keberadaannya dengan Nabi, untuk mendekati Nabi dalam setiap aktivitasnya. Jadi kalau sahabat yang lain menunggu Nabi di majlis ta'limnya Nabi SAW, sahabat Abdurrahman menunggu Nabi SAW bahkan langsung di depan pintu rumahnya. Begitu keluar dari rumahnya dilihat bagaimana cara jalannya Nabi, bagaimana kalau beliau menoleh saat dipanggil, bagaimana kalau beliau bergerak, bagaimana kalau beliau macam-macam sampai tiba di majlisnya, lekat dengan Nabi SAW. Karena itulah Masya Allah, sahabat yang hanya menetap tinggal dengan Nabi selama 3 tahun, tapi mampu meriwayatkan hadis paling banyak di antara sahabat yang lain. Karena setiap aktivitas Nabi itu dilekati oleh sahabat Abdurrahman ini. Kemudian yang pertama, ini manhaj dari para sahabat. Mohon maaf kalau kita pernah merasa kurang dalam ibadah. Kemarin jarang sholat berjamaah, kemarin jarang sholat sunnah, kemarin jarang baca Al-Quran, sementara teman-teman Anda sudah duluan. Maka Anda harus punya program lebih baik dibandingkan dengan itu. Anda susul. Sahabat saya mau menyusul, masa Anda yang bukan sahabat terlena-lena dalam kehidupan? Saya pernah tinggal di Tripoli kurang lebih 5 tahun. Itu produk penghafal Quran nomor 2 di dunia. Nomor 2 di dunia. Nomor 1-nya Palestina. Satu kali kami sedang talaqi dengan Syekh kami, Syekh Ali. Qadarullah, Masya Allah, itu indah sekali teman-teman. Kalau jam segini sore itu anak-anak kecil usia 3 tahun, 4 tahun sudah pergi ke masjid untuk mengulang-ulang hafalan Quran. Rata-rata hafalannya 15 juz paling sedikit. Kalau mereka sudah baligh belum hafal Quran, nggak punya temannya, nggak punya teman. Saya di Libya itu preman aja hafal Quran, Pak. Preman hafal Quran itu, Masya Allah. Ya, tayyib. Saya lanjutkan dulu. Begitu kami sedang talaqi, tiba-tiba ada seorang anak kecil perempuan. Usianya kisaran 3-4 tahun. Anaknya cantik luar biasa. Anak kecil bawa selang, Pak. Masya Allah. Dengan malu-malu datang kepada Syekh kami di depan kami. Syekh, idribini, katanya. Syekh, tolong pukul kepala saya. Saya mendongak kepala ke atas melihat. Syekh, ada apa dengan anak ini? Syekhnya tersenyum mengatakan, ingin menunjukkan kepada kami apa yang terjadi. 5, kata Syekhnya. Kenapa? Kata anak ini, nasid, saya lupa, Syekh. Anda bayangkan, saking inginnya menyusul teman-temannya hafal Quran, dia merasa di kepalanya ada sumbatan. Saya lupa, ada sumbatan di kepala saya menghambat hafalan saya. Tolong pukul dengan selang ini, mudah-mudahan sumbatan ini cepat ringan dan hilang. Anak usia 3-4 tahun pengen cepat hafal Quran, ingin menyusul hafalan kawannya, ingin dipukul kepalanya supaya lancar lagi ingatannya. Anda diberikan 30 tahun, diberikan 40 tahun, sampai dengan hari ini jangankan menghafal, untuk baca saja Anda belum sempat. Bekal apa yang sudah Anda siapkan menuju Allah? Ada seorang anak namanya Mu'adh, usianya 4 tahun, tinggal di Asyut di Mesir. 2006 kami datang ke Mesir. Allahu Akbar. Anak ini matanya buta, Pak, usia 4 tahun. Datang kepada ayahandanya yang sangat hidupnya sederhana. Dia katakan, ya abati uridul Quran. Ayah, saya ingin menghafal Quran, katanya. Senangnya luar biasa ayahandanya. Disiapkan motor sederhananya, dimodifikasi dashboardnya. Berangkatlah 20 km menuju syekhnya. Dituntun anaknya, Masya Allah. Di jalan tidak ada yang sia-sia. Ayahandanya begitu datang, berangkat, datang, pulang, Masya Allah. Setiap dia menghafal, dituliskan ayat-ayat Quran yang dihafalkan, simpan di dashboardnya. Sambil di jalan melihat ke depan, anaknya diminta baca. Di ayah anak ini di perjalanan, tidak pernah lekat dengan yang sia-sia. Semuanya Quran, Quran. Yang paling menarik, anaknya kemudian hafal Quran yang tidak bisa melihat itu, ayahnya yang mengantar menikmati hafalan anaknya. Bapaknya belum hafal, anaknya hafal. Yang paling indah, ini yang harus Anda ketahui. Saat hafalannya mulai tersebar dan viral di Timur Tengah dengan bacaan yang sangat indah, datanglah kemudian reporter dari Kuwait, ingin meliput keadaan anak ini, Mu'adh, yang luar biasa itu. Lantas kemudian bertanya, lihat kalimatnya, ya Syekh Mu'adh, apa motivasi Anda menghafal Quran ini? Dan sekiranya Anda berdoa kepada Allah kemudian dikabulkan doanya, apa yang Anda ingin minta? Teman-teman, lihat gambaran kalimat ini. Kata Mu'adh kecil, dia mengatakan, wallahi, demi Allah, saya menghafal Quran, dan bila pun saya berdoa kepada Allah kemudian dikabulkan doa saya akan minta doa. Harap-harap si reporter ini, Mu'adh kecil akan meminta supaya matanya dibukakan kembali. Tapi apa jawabannya? Perhatikan doanya.
Kata Mu'adz kecil, wallahi saya akan bermohon kepada Allah satu, agar mata saya ini tetap dibutakan sampai hari kiamat. Karena dengan buta ini saya bisa menghafal Quran. Saya takut kepada Allah. Kalau mata saya kembali bisa melihat lagi, mata saya akan menatap maksiat di sekeliling saya, yang dengan maksiat itu bisa menghilangkan Quran yang telah lelah saya hafalkan. Anda bisa bayangkan, anak 4 tahun, mata buta, mensyukuri nikmat butanya karena tidak mampu melihat maksiat di sekitarannya, tapi dia gunakan untuk bisa menghafalkan ayat-ayat Allah. Anda diberikan 40 tahun, 50 tahun, mata Anda masih sehat sampai hari ini. Untuk sekedar baca Al-Quran saja belum punya waktu. Anda butuh berapa nikmat lagi? Dan yang paling indah itu kalimat keduanya. Perhatikan kalimatnya. Wallahi, demi Allah, saat saya kembali kepada Allah di hari kiamat itu, saat saya datang menghadap Allah sendirian di hari perhitungan, tidak akan ditemani oleh siapapun, bahkan tidak oleh ayah saya saat ini yang mengantarkan. Saya akan katakan di hadapan Allah, saat tangan saya bergetar, kaki saya bergetar, saya akan ucapkan, Ya Rabb, Ya Rabb, saya telah berusaha menghafalkan Quran sebagai bekal untuk saat ini. Kalau dengan Quran yang telah saya hafalkan belum cukup bekal saya untuk mendapatkan ridha-Mu, maka mohon ya Allah, kurangi hukuman saya dengan Quran yang telah saya hafalkan ini. Mohon kurangi siksa saya ya Allah dengan Quran yang telah saya hafalkan ini. Anak kecil usia 4 tahun, belum ada hisab untuknya, belum balik dia, berusaha menghafalkan Quran sebagai bekal pertemuannya dengan Allah, dan masih mengatakan, Ya Allah, kalau saya masih layak untuk disiksa ya Allah, maka mohon kurangi hukuman saya dengan Quran yang telah saya hafalkan ini. Antum saat ini diberikan nikmat luar biasa, usia begitu panjang, keadaan sehat, nikmat nyaman, mushaf ada, kelengkapan banyak, sampai hari ini belum tersentuh untuk menghafalkan 1 ayat saja dari Quran. Apa yang bisa Anda lakukan? Bukankah masuk ke surga kita harus membacakan Quran? At-Tirmidzi nomor hadis 2915. Nabi SAW menyatakan, hati-hati ketika Anda akan masuk ke surga itu, insya Allah dengan izin Allah. Maka dikatakan kepada Anda, waqra, silahkan bacakan bacaan Quran yang biasa Anda bacakan di dunia, kemudian naik ke surga itu. Fa inna akhir qira'atika akhir manzilatika. Maka akhir bacaan Quran Anda, disitulah tempat tinggal Anda. Karena itu nanti tidak sedikit orang menyesal masuk surga. Kalau masuk neraka menyesal biarkan saja. Tapi masuk surga menyesal, ini yang agak unik. Ada orang biasa cuma baca 5 ayat, begitu sampai ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun, tempatnya di situ. Ternyata yang 10 ayat sampai fi qulubihim maradun, dia naik ke atas lagi. Setiap naik keindahannya lebih daripada yang pertama. Maka yang 5 ayat menyesal, ya Allah kenapa saya tidak baca sampai 10 ayat. Yang 10 ayat menyesal karena yang 20 ayat sudah ada di atas. Teman-teman, perhatikan canda anak-anak di Palestina itu. Kalau ada anak sudah hafal Quran 30 juz, temannya baru hafal setengah Quran 15 juz, maka perhatikan candanya. Dia akan katakan pada kawannya, nanti kalau saya sudah ada di atas surga, kamu saya dadahin di bawah ya. Kamu saya dadahin di bawah. Pertanyaan saya, antum ada di mana? Ini poinnya. Ini demi Allah saya mohon sebesar-besarnya, mumpung masih ada kesempatan hidup, mulai dari hari ini. Anda tidak perlu menunggu besok, karena belum tentu hidup sampai besok ya, belum tentu hidup. Karena itulah kita kembalikan kepada kalimat tadi, ketika sahabat Abdullah bin Abi Umi Maktum mendapatkan kesempatan luar biasa, kemudian Abu Hurairah juga berusaha, yang namanya tadi Abdurrahman, berusaha memperbaiki diri, maka keindahan beliau yang kedua, mohon maaf, beliau berusaha menyempurnakan, menambah amalan-amalan karena merasa kurang. Tidak ada yang sempurna. Orang baik saat ini belum tentu juga memiliki masa lalu yang baik. Boleh jadi dia berubah dari keburukan yang pernah dia lakukan pada saat dulu. Karena itu mohon maaf, karena kalau ada di antara kita masih merasa kurang sebelumnya, maka hari ini mari kita tingkatkan seperti sahabat Abdurrahman tadi. Dan yang paling menarik, ini yang saya mau berakhir dalam bahasan ilmu sanad ini. Sahabat Abdurrahman ini, itu kalau disampaikan kalimat-kalimat oleh Nabi berupa ajaran-ajaran, beliau tidak pernah menundanya. Nabi katakan misalnya baca Quran, saat itu beliau baca. Nabi katakan sedekah, saat itu beliau sedekah. Satu kali
Beliau mendengar kalimat Nabi untuk menumbuhkan kasih sayang pada setiap makhluk, tidak hanya manusia, bahkan hewan dan tumbuhan. Sepulang dari majlis Nabi itu, menemukanlah seekor anak kucing kecil liar di jalan. Kalau dalam bahasa Arab ada kucing rumahan, ada kucing liar, itu beda. Kalau kucing rumahan itu disebut dengan kittun namanya, kittun, kucing rumah. Diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi kitty, ya, masya Allah. Ada Hello Kitty, itu kucing rumahan. Makanya bisa jadi spray, ya, jadi bantal. Itu kittun, kitty. Kucing liar disebut dengan hurratun. Ya, hurratun. Kalau pakai hak itu menunjuk pada manusia, hurrah, bebas. Kalau pakai hak besar itu menunjuk pada hewan. Kucing yang liar, bebas, tidak terawat. Anaknya disebut dengan Hurairah. Maka di jalan mengeong-ngeong mencari induknya, kehilangan induknya, masya Allah. Dibawalah oleh sahabat mulia Abdurrahman ini, dirawat oleh beliau. Kemudian setiap sampai ke tempat istirahatnya sahabat Abdurrahman ini, lapar disuapi oleh beliau, masya Allah. Kedinginan diselimuti oleh beliau, kemana-mana dibawa oleh beliau. Saking sayangnya terhadap anak kucing ini, seperti seorang ayah yang menyayangi anaknya. Maka satu kali saat beliau berada di perjalanan, berpapasanlah dengan Rasulullah SAW. Keluarlah kemudian anak kucing kecil itu. Maka disebutlah oleh Nabi SAW sejak saat itu, Anta Abu Hurairah, kamu bapaknya anak kucing kecil. Orang yang sayang terhadap anak kucing seperti seorang ayah menyayangi anaknya. Masya Allah. Ada yang seperti itu sekarang. Ke kantor bawa anak kucing, masya Allah. Rapat bawa anak kucing, tidak mudah. Makanya cuma satu ini, Abu Hurairah, ya. Ibu masih ada kesempatan, belum ada Ummu Hurairah tuh, kalau mau, ya. Beliau belajar dari Nabi, membawa 7.000 hadis, diantara hadisnya tentang urgensi masjid. Kita bacakan hadisnya. Qala, beliau menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli fil jamaah, salatnya seseorang yang ditunaikan berjamaah di masjid. Kalau ada kata al-jamaah dalam hadis, itu umumnya menunjuk kepada masjid. Jadi pertama, saya turunkan kalimatnya, salatul rajuli fil jamaah. Jadi kalimat pertamanya, salat seseorang yang ditunaikan berjamaah di masjid, tazidu ala salati fi suqihi wa baiti, itu akan lebih banyak pahalanya dibandingkan dengan orang yang salat sekalipun berjamaah tapi dia tunaikan di tempat niaganya atau di rumahnya. Suq itu jangan selalu diartikan pasar, ya. Suq itu tempat niaga, bisa di kantor, bisa mall. Sekarang pusat bisnis disebut dengan aswaq. Sekarang rijalul aswaq, para pebisnis. Jadi kalau Anda misalnya sedang di kantor, depan kantor Anda ada masjid, Anda memilih salat berjamaah di kantor dengan teman, tidak ke masjid, itu maaf, pahalanya masih kalah dengan orang yang baru mau berangkat ke masjid. Dia belum ke masjid, baru mau berangkat, itu sudah dikalahkan oleh orang itu. Atau Anda tinggal di rumah misalnya, masya Allah, rumahnya dekat dengan masjid, bahkan saking dekatnya, ini masjid, ini rumahnya, dan mic masjid corongnya menghadap ke rumah dia juga, itu masya Allah gitu kan. Tapi belum mau ke masjid, salatnya di rumah misal, itu masya Allah, salat jamaah yang Anda tunaikan di rumah itu masih kalah dengan orang yang baru mau ke masjid. Dia belum ke masjid, dia baru mau ke masjid saja, pahalanya sudah mengalahkan orang yang sudah salat berjamaah, baik itu di rumahnya ataupun di pusat niaganya. Berapa jumlah pahalanya? Saya teruskan. Bid'an wa 20 darajah. Bid'an wa 20 darajah. Masyaallah. Bid'an wa 20. Kalimat bid'an itu pakai qad, ya, bukan pakai dal. Ini menunjukkan kalimat dari jumlah bilangan dari 23 sampai 30. Maaf, 3 sampai 10. 3 sampai 10. Ini bid'an. Kalau ditambah dengan 20 berarti 23 sampai kisaran 30 darajat. Fokus. Jadi orang kalau mau ke masjid saja, baru mau berangkat, itu sudah mengalahkan orang yang sudah sholat bukan di masjid,
Pahalanya kisaran 23 sampai 30 derajat. Jangan dihitung dengan hitungan kita 1, 2 sampai ke 30, bukan. Hitungannya masjidnya saja yang 25 derajat itu jarak 1 ke 2 500 tahun. 2 ke 3 500 tahun. 3 ke 4 500 tahun. 4 ke 5 500 tahun. Bayangkan dari 23 sampai 30 berapa pahala yang sudah Anda dapatkan. Jadi kalau Anda punya kesempatan ke masjid kemudian Anda tidak lakukan, itu ruginya luar biasa. Rugi luar biasa. Makanya sahabat Abdullah bin Abi Umi Maktum ketika mengatakan kalimatnya, ya Allah, ya Rasulullah, tolong berikan kesempatan saya untuk menunaikan sholat di rumah. Nabi marah karena pahalanya begitu banyak, kamu masih sanggup gak? Kalau masih sanggup jangan tinggalkan, sayang kalau kehilangan ini. Seorang sahabat saja yang sudah banyak pahalanya, yang begitu dekat ke surganya, ketika memiliki keutamaan-keutamaan ke masjid, oleh Nabi tetap diminta ke masjid. Maka bagaimana dengan kita yang jarak ke surga itu mungkin tidak sedekat para sahabat? Maka ini keluarkan oleh Anda. Tuliskan. Kalau Anda masih malas menunaikan ke masjid, kurang motivasi, sampaikan. Hei, sahabat Nabi, mata gak bisa lihat, masih mengejar keutamaan masjid. Kamu bukan sahabat, surga belum jelas, mata bisa melihat, masa gak mau ke masjid? Kamu sehat. Tuliskan. Ini belum berangkat. Yang paling hebat, saya teruskan dulu hadisnya. Nanti insya Allah saya berikan waktu begitu selesai untuk bisa menunaikan salat syukur. Teruskan. Dzalika anna ahadahu, yang demikian itu bisa bertambah lagi pahalanya kalau ada di antara Anda kata Nabi, idza tawadda'a fa ahsana al-wudu. Dia berwudu dulu di tempat dia tinggal, menyempurnakan wudunya, baru dia berangkat ke masjid. Thumma atal masjid. Di rumusnya kalau mau ke masjid, kalau Anda ingin dapat pahala tambahan, ya, tidak salah kalau wudu di masjid itu nggak ada masalah. Tapi kalau Anda ingin mendapatkan pahala tambahan, Masya Allah, kalau bisa wudu dari tempat Anda berangkat, sempurnakan wudu. Thumma atal masjid, kemudian dia berangkat ke masjid. La yuridu illa shalah, wa la yanhazhu illa shalah. Dan dia niatkan ikhlas karena Allah hanya untuk menunaikan salat saja. Awas, kalau ada kalimat seperti ini dalam hadis atau dalam ayat Al-Quran, ini menunjukkan bahwa tantangannya tidak mudah. Ada orang-orang yang berangkat motivasinya bisa beda, bisa lain. Kenapa ke Al-Falah? Ya sekalian bahkan di sana ada snacknya. Sakit partai nggak ada, Masya Allah. Kenapa ke sana? Sekalian kan ada wifi-nya, tempat lain nggak ada. Ketika Anda berbelok dari garis ini, maka pahala ini tidak bisa didapatkan. Masya Allah. Sekarang perhatikan, belum nyampe masjid. Tadi baru mau ke masjid. Sekarang butuh berangkat ke masjid. Ketika Anda berangkat dengan situasi seperti ini, lihat kalimatnya. Wa khatta bi kulli khutwatin yurfa'u biha darajah. Masya Allah. Dan tidaklah dia melangkah kecuali setiap langkah pertamanya mengangkat derajat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu Anda berangkat, langkah pertama diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mengangkat derajat itu minimal 2. Satu dinaikkan imannya, kedua diberikan pengetahuan lebih. Kalau sudah pahala itu otomatis itu ada di Quran surah ke-58 ayat ke-11, posisi paling kanan sebelah bawah. Orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul 'ilma darajat. Imma diberikan pengetahuan lebih atau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tingkat keimanan dibandingkan dengan orang-orang yang lainnya. Tayyib, langkah selanjutnya Masya Allah, yumha biha sayyi'at. Langkah selanjutnya menggugurkan dosa-dosa kecil yang dia bawa. Jadi kalau Anda mau berangkat ke masjid, dilakukan ikhlas karena Allah. Langkah pertama mengangkat derajat Anda dari sisi Allah. Langkah selanjutnya menggugurkan dosa-dosa kecil yang pernah Anda bawa. Saya mau tanya, ada di antara kita yang tidak punya dosa subuh ini? Yang sedikit boleh angkat tangan. Yang agamanya, yang banyak. Atau nggak bisa angkat tangan karena memang banyak dosanya. Maka kenapa Anda tidak coba menggugurkan sedikit demi sedikit dengan mau berangkat ke masjid? Saya kasih gambaran ini. Kalau Anda ingin coba-coba mengukur dosa misalnya dengan muhasabah, jangan jauh-jauh ya. Dosa tubuh kita aja. Ya, dosa tubuh kita. Saya mau tanya sebentar. Bisa kita ambil mata. Apa fungsi mata? Melihat. Sudah salah. Jawabannya keliru. Kita ambil kesempatannya kalau kita ketemu lagi nanti suatu saat. Kalau kita belum tahu cukup katakan Allahu a'lam. Ya, malaikat ditanya katakan qalu subhanaka la ilaha illa anta. Sahabat ditanya Allahu a'lam. Itu bukan malaikat, bukan sahabat, tahu semuanya, itu saya. Baik, apa fungsi mata? Sudah usia segini belum tahu fungsi mata. Masya Allah. Fungsi
fungsi mata itu bukan melihat. Kalau melihat, kambing pun melihat, tapi mata kambing tidak dihisap, mata kita dihisap. Quran surah ke-17 ayat 36. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sungguh pendengaran manusia itu, penglihatannya termasuk jalan pikirannya, satu saat akan dihisap, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu fungsi mata dijelaskan di Quran surah ke-24 An-Nur. Ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan, bukan melihat. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada pria-pria yang merasa punya iman, matanya hanya boleh melihat yang baik-baik saja. Kalau tidak baik, palingkan, kata Allah. Ghaddul basar, palingkan yang tidak baik menurut Allah. Jadi fungsi mata kita bukan melihat, tapi melihat yang baik-baik. Yang tidak baik jangan dilihat. Jadi begitu Anda keluar dari sini, Anda melihat gambar misalnya yang tidak boleh dilihat menurut Allah, palingkan. Lisan Anda mengucapkan astagfirullah, cepat ucapkan, lalu palingkan. Itu ghaddul basar namanya. Quran surah ketiga ayat 133, posisi paling kanan sebelah atas. Wasari'u ila maghfirah, bergegas untuk istighfar. Kalimat salam di situ jangan banyak pikir. Begitu melihat yang salah, keluar ada gambar yang keliru misalnya, langsung palingkan, nggak boleh lihat, Anda ucapkan astagfirullah, keliru. Itu seketika dosa yang Anda lihat itu kemudian digugurkan oleh Allah dan diarahkan kepada yang lebih baik. Jadi awas, ghaddul basar itu bukan cuma kalimatnya, tapi matanya mengelak. Begitu keluar dia, astagfirullah. Itu bukan ghaddul basar. Yang terpalingkan kalimat istighfar keluar dari situ. Nah, saya mau tanya, sampai dengan hari ini berapa kali mata kita melihat yang salah? Coba cek, itu baru mata. Belum telinga. Apa fungsi telinga? Oh, sudah jawab. Kan yang baik-baik. Makanya diharapkan mendengar gosip, mendengar ghibah. Apa fungsi lisan? Bicara yang baik-baik. Makanya keluar ketentuan Nabi. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman kepada Allah dan hari akhir, cukup katakan yang baik-baik. Kalau nggak bisa diam, cuma dua pilihan. Sampai ke ujung kaki. Dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Quran surah 25 ayat 63 itu. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba Allah yang penyayang itu kalau jalan, tawadhu jalannya tidak angkuh. Enggak sombong dia. Jalan pada yang baik-baik. Nah, karena itu coba Anda hitung-hitung sampai hari ini berapa? Kalau saya pernah kerjakan. Itu kalau Anda mau ke masjid saja, berangkat Anda, itu langkah selanjutnya mengumpulkan dosa-dosa kecil, lumayan. Alhamdulillah. Ada sebagian yang digugurkan. Makanya orang yang ke masjid itu, ketika dia keluar dari masjid akan terjadi perubahan dalam hidup. Demi Allah saya katakan, orang ahli masjid beda dengan yang lainnya. Beda lain. Ya. Ada manusia Real Masjid, ada manusia Real Madrid, itu akan beda. Ya. Lain karakternya. Kalau nggak percaya silakan. Anda senang ke masjid, maka ketika keluar dari masjid akan ada perubahan. Dari mulai akhlaknya, dari mulai tuturnya, dari mulai perilakunya. Kenapa? Karena kalau sudah yang jelek-jelek diangkat, yang tersisa cuma yang baik-baik. Allah yang menciptakan segala hal berpasangan. Quran surah 51 ayat 49. Wa min kulli syai'in khalaqna az-zawjayn la'allakum tadhakkarun. Segala hal kami ciptakan berpasangan supaya Anda ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Cuma Allah yang tidak punya pasangan. Pasangan yang baik itu yang jelek. Jadi kalau Anda sering melakukan yang baik-baik, yang jeleknya akan tertutup. Tapi kalau Anda sering melakukan yang jelek-jelek, yang baiknya tidak akan muncul. Ketika yang jeleknya sudah diangkat, cuma tersisa yang baik-baik. Orang yang sering ke masjid, keburukannya akan diangkat oleh Allah, sehingga ketika dia keluar dari masjid, kebaikan-kebaikan akan muncul dalam dirinya. Itu diantara tandanya. Makanya masjid itu tenang, Pak. Lain dengan tempat biasa, nyaman gitu. Gak percaya silakan, cuma masjid tempat paling menenangkan di muka bumi. Begitu Anda masuk, mengucapkan Allah maftah ya Allah wa rahmati, itu awalnya sudah ada kesejukan di dalam. Ada perubahan. Salat 2 rakaat, ada dulu zikir di atasnya kipas angin, saking tenang blok gitu. Itu luar biasa. Masjid. Baik, saya teruskan. Ini baru pahala ya. Nanti di akhir saya akhiri tentang cara berjamaah dengan. Selanjutnya, fa idza dakhala al-masjid, maka saat dia masuk ke dalam masjid. Tadi baru mau berangkat. Kedua di jalan, sekarang masuk masjid. Fa idza dakhala al-masjid, maka apabila dia sudah masuk ke dalam masjid, kana fis shalah. Kana fis shalah, ma lam fis shalah dia allati tahbisu. Maka dituliskan pahala salatnya sepanjang memang dia niatkan untuk menunaikan salat itu. Anda belum sholat, baru masuk masjid, pahala salat sudah dituliskan. Anda mau subuhan, berangkat seperti tadi berangkatnya. Masuk masjid, begitu masuk ke dalam area masjid, pahala salat dituliskan bagi Anda. Padahal Anda belum mengerjakan. Belum mengerjakan.
Oh, kalau gitu bisa langsung pulang nggak Ustaz? Tidak. Tidak, itu baru pahala, sholatnya belum. Jangan ditafsirkan berbeda ya. Sholatnya belum, itu baru pahalanya. Selama Anda niatkan untuk menunaikan sholat, maka apa yang terjadi? Allahu Akbar. Begitu Anda tunaikan sholat, Anda duduk di dalamnya sampai Anda pulang, belum selesai hadisnya. Wal malaikatu yaqulun, dan para malaikat berebut untuk bermohon kepada Allah. Berebut untuk bermohon kepada Allah. Allahumma arhamhu. Ya Allah, mohon rahmati orang itu. Allahumma ighfir lahu. Ya Allah, mohon ampuni dosa-dosanya. Allahumma tub alaihi. Ya Allah, mohon terima taubatnya. Ya Allah, rahmati orang ini, ampuni dosa-dosanya, dan mohon terima taubatnya. Tidak ada yang paling indah kecuali malaikat berebut memohonkan karunia ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hanya terjadi ketika Anda berada dalam masjid. Karena itulah teman-teman sekalian, kalimat Nabi menunjukkan keutamaan besar bagi esensi dan urgensi sholat di masjid yang menjadikan para sahabat Nabi SAW tidaklah menunaikan sholat lima waktu kecuali semua mengejar ke masjid. Semua mengejar ke masjid. Demi Allah saya katakan ya, semua sahabat Nabi itu, semua profesinya, apapun yang dijalani, umumnya semua sukses. Profesinya macam-macam. Jangan Anda kira semua sahabat Nabi ustaz semua tidak. Yang ustaz cuma sedikit. Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Umumnya ada yang pengusaha. Abu Bakar As-Siddiq, Uthman bin Affan, Masya Allah, Abdurrahman bin Auf, pengusaha semua. Ada yang diplomat, ya, Amr bin As. Ada yang birokrat sampai jadi pemimpin, Umar bin Khattab, banyak. Tapi tahukah Anda, semuanya mencapai puncak kesuksesan dalam hidupnya di masanya, bahkan ada di antara mereka yang asetnya melampaui masanya sampai sekarang. Asetnya sahabat Uthman bin Affan, itu sampai sekarang masih ada. Saya baru kembali dari Madinah beberapa waktu lalu, melihat sebagian asetnya sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Pernah beliau membeli satu sumur yang dikuasai oleh Yahudi, dimonopoli. Setiap mau ngambil air, bayar. Kata sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, saya beli itu semua. Beli setengahnya, beli semuanya, bahkan dibeli area tanah perkebunan di sekitar 10 hektar. Diwakafkan untuk kepentingan umat Islam. Yang mau ngambil air, silakan, gak usah bayar. Yang mau ngambil kurma di kebun, silakan. Yang lapar makan di situ, yang haus minum di situ. Sampai hari ini, tempat itu masih ada dan sekarang akan dibuat area penginapan di sekitaran Madinah Al-Munawwarah. Dari area penginapan itu, kemudian hasilnya royaltinya disimpan di Bank Saudi dan disedekahkan atas nama sahabat Uthman bin Affan. Sampai hari ini, sahabat Nabi menikah dengan dua putri Nabi, disebut Bun Nurayn, yang memiliki dua cahaya. Orangnya sangat pemalu, saking malunya kata Nabi, malaikat Jibril aja kalau turun malu sama Uthman radhiyallahu ta'ala. Kayaknya luar biasa, asetnya ada sampai hari ini. Anda tahu apa yang terjadi? Masya Allah. Kata Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala rahimahullah ta'ala, beliau menulis kitab sebelum menulis Al-Arba'in 42 hadis, Riyadhus Shalihin 1896 hadis. Beliau punya kitab namanya At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran. At-Tibyan. Bisa Anda cari di Google, bisa ya. Di googling, ini gratis Anda dapatkan. Kalau punya kitab aslinya di Indonesia ada dua cetakan yang bahasa Arab. Satu terbitan dari Kutub Al-Islamiyah, warna merah malu. Ya, Anda buka halaman 38. Posisi paling kanan sebelah atas, paragraf pertama, baris 1 sampai 2. Ada yang kedua terbitan Darun Nafais, warnanya kuning. Anda buka halaman 47. Paragraf yang ketiga, posisi paling kiri sebelah bawah, baris 1 sampai dengan 7. Perhatikan keterangan Imam An-Nawawi di kitab ini. Kata beliau, sahabat Uthman bin Affan yang kayanya luar biasa ini, yang dijamin masuk surga tanpa hisab, yang bersama Nabi, menikah dengan dua putri Nabi, yang malaikat kalau turun malu kepada beliau. Masya Allah, bukan cuma sempat, masih bisa menunaikan, bukan cuma sholat fardunya di masjid, masih sempat tahajud sampai hafal Quran setiap malam. Anda bisa bayangkan? Coba bandingkan dengan kita saat ini. Bagaimana orang-orang yang sholat di masjid Nabi itu selesai semua persoalannya, masjidnya masjid solusi, bahkan malamnya masih sempat tahajud. Bandingkan dengan kita sekarang, sekaya apa Anda? Masih bisa bersaing dengan kekayaan Uthman. Bagaimana sifat kita dengan sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu? Antum tidak menikah dengan dua putri Nabi, surganya belum jelas sampai dengan sekarang. Tidak masuk surga tanpa hisab seperti Uthman. Malaikat kalau turun belum tentu malu melihat antum. Ya, Masya Allah. Ya, jangankan tahajudnya ke masjidannya masih belum bisa ditunaikan. Tapi cita-citanya lebih tinggi daripada sahabat Uthman, masuk surga tanpa hisab bersama Nabi. Dan surganya surga Firdaus. Masya Allah. Jadi poin. Abdurrahman bin Auf begitu. Lihat asetnya.
Disebutkan dalam sejarah, dalam kitab sejarah, bahwa sahabat Abdurrahman bin Auf itu asetnya saja, itu kapaknya itu terbuat dari emas. Baru kapaknya. Ya. Saya baca kemarin orang terkaya sekarang di muka bumi Bill Gates. Asetnya 1.300 triliun sampai hari ini disebut orang terkaya. Tapi dibandingkan Abdurrahman bin Auf itu belum ada apa-apanya. Ya, pernah terjadi kehebohan di Madinah. Rebut luar biasa di luar. Sayyidah Aisyah bertanya kepada Allah Ta'ala, ada apa ini? Disebutkan datang kafilah Abdurrahman bin Auf yang modalnya tadinya cuma pakaian, dididik oleh Nabi, nanti pendidikannya berada di masjid. Dididik oleh Nabi, Masya Allah, bekerja di Madinah, beberapa waktu jadi orang paling kaya di Madinah. Ternyata datang 700 kafilahnya Abdurrahman bin Auf, 700 ekor unta penuh dengan seluruh barang dagangan. Ada emas, ada berlian, ada macam-macam. 700 ekor unta penuh dengan emas, berlian dan sebagainya. Kapak kita buat dari emas. Bill Gates belum ada apa-apanya. Tanyakan pada Bill Gates, belum tentu punya kapak. Silahkan SMS kalau kamu saya. SMS Anda juga belum tentu dibalas. Nah, itu luar biasa. Dan kapan itu terjadi? Nah, ini yang paling utama yang harus kita maksimalkan hari ini. Ternyata masjid di zaman Nabi, kenapa sering diungkapkan dengan kata jamaah? Karena fungsinya bukan sekedar menghadirkan motivasi pahala akhirat, bukan cuma itu. Tidak cuma itu. Tapi Nabi hadirkan fungsi jamaah di masjid. Tadi yang saya tuliskan. Fungsi jamaah. Dia kalimatnya salatul rajuli fil jamaah. Setiap menyebutkan kalimat masjid selalu melekatkan fungsi jamaah. Pertanyaannya, apa itu jamaah? Apa itu jamaah? Al-jamaah asal katanya berasal dari kata al-jamaah. Al-jamaah. Dari sini muncul kata al-jamaah, al-jamaah, al-ijtima', al-mujtama'. Ini puncaknya. Ini puncaknya. Al-jama' terambil dari kata al-jamu. Ini yang kita coba hadirkan suasananya dalam kesempatan ini dan seterusnya insyaallah. Apa itu al-jamu? Asal kata al-jamu dalam bahasa Arab itu punya 3 arti. Satu, sesuatu yang berkumpul, ya, perkumpulan, berkumpul, itu normal. Yang kedua, tidak hanya berkumpul, tapi juga saling mengeratkan satu dengan yang lainnya, perkumpulan yang erat, rapat. Makanya dalam surat Al-Jumu'ah itu diletakkan setelah surah As-Saff. Surah Al-Jumu'ah surah ke-62, As-Saff surah ke-61. Ingin memberikan isyarat bahwa orang-orang yang datang Jumat itu bukan cuma sekedar hadir, tapi merapatkan satu dengan yang lainnya, menjalin ukhuwah. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, ya, jadi satu berkumpul, kedua merekatkan satu dengan yang lainnya, dan yang ketiga saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Kumpul, rekat, memperhatikan. Itulah al-jamu. Kalau sifat ini kemudian ingin dibentuk dalam bentuk pengelompokan, jadi berkumpul banyak orang, suatu kelompok yang saling merekatkan satu dengan yang lainnya, memperhatikan segala kebutuhannya, maka berubah kalimatnya dari jam'u menjadi jamaah. Kalau sudah terbentuk masyarakat dari situ, maka berubah kalimatnya menjadi mujtama', perkumpulan yang saling merekatkan satu dengan yang lainnya dan memperhatikan segala yang dibutuhkan di sekitarannya. Maka demi Allah saya katakan, di zaman Nabi tidak terjadi orang kumpul di masjid kecuali kenal siapa yang hadir di dalamnya. Gak ada orang duduk di masjid Nabi gak diketahui. Semuanya, baik orang yang ada di kampung ataupun di luar kampung Madinah. Maaf, bahkan Nabi sampai hafal posisi sahabat ada di mana. Thauban misalnya, sahabat Nabi mulia, itu posisinya sayap kanan, pasti itu kanan. Ya. Orang yang khusyuk luar biasa salatnya. Ketika datang ke masjid ngambilnya selalu kanan. Karena beliau berpandangan kalau di kanan, samping saya pasti tiang, sampingnya lagi pasti manusia biasa, gak akan banyak terganggu. Jadi tidak banyak mengganggu orang, tidak banyak diganggu orang. Itu Thauban. Sampai ketika beliau tidak ada di sayap kanan dalam kesempatan sholat subuh, Nabi bertanya, sampai ditungguin itu, ditunggu oleh Nabi. Kemana Thauban katanya? Sahabat mengatakan Allah Ta'ala ada, ditunggu oleh Nabi. Sampai ketika sholat subuh waktunya semakin bergerak, diputuskan kita teruskan sholatnya. Begitu diteruskan sholatnya, Allahu Akbar. Selesai sholat, kata Nabi SAW, kita kunjungi sahabat ini. Apa yang terjadi dengan dia sampai tidak datang ke masjid? Lihat, datang, rekat, tahu siapa yang hadir dan diperhatikan. Kenapa dia ke masjid? Antum tahu apa yang terjadi?
Ditengoklah oleh Nabi SAW dengan para sahabat ke rumahnya. Anda tahu jarak ke rumahnya kalau dilukiskan ke kita sekarang dikonversi kurang lebih 3 jam, Pak. 3 jam perjalanan kaki. Ini sahabat mulia masih mau ke masjid dalam perjalanan 3 jam. Sampai di rumahnya, singkatnya istrinya mengatakan, laqad tuwfiya zawji. Suami saya sudah meninggal. Yang memisahkan sahabat-sahabat dengan masjid. Dan Nabi masih melihat itu. Tidak ada orang-orang yang datang ke masjid kecuali selesai persoalannya. Selesai, tuntas. Tuntas. Ada orang kesulitan makanan, datang ke masjid, selesai, dapat dia bagian makanannya. Ada orang tidak punya minuman, dapat selesai bagian dari minumannya. Ada orang sakit, dapat bagian dari obatnya. Semua dapat perhatian. Bahkan pernah ada seseorang yang paham kalau punya suatu persoalan, datangnya pasti ke masjid. Ya. Pernah satu orang datang ke masjid Nabi, kemudian Nabi berkata, dia tamu dari jauh. Nabi tahu siapa dia. Begitu datang kata Rasulullah SAW, ini ada saudara kita, siapa yang mau membantunya menjamu makan malam? Itu semua mengacungkan tangan. Bukan cuma 1-2 orang, semua mengacungkan tangan. Karena yang paling pertama mengacungkan tangan, satu seorang sahabat diputuskan oleh Nabi, sahabat ini yang menjamu. Anda tahu bagaimana keadaan sahabat ini ketika di rumahnya? Dibawa tamu itu ke rumahnya. Pada malam harinya diminta istrinya untuk menidurkan dulu anak-anaknya. Setelah itu istrinya ikut istirahat. Disiapkan jamuan makannya, cahayanya dipadamkan. Lalu si fulan sahabat ini menyodorkan makanannya dengan piring yang telah tertuang makanan di atasnya. Sedangkan dia hanya memegang piring karena cahaya tidak ada, seakan-akan seperti makan berdua itu. Ternyata di rumah itu cuma tersisa 1 piring porsi makanan untuk anak-anak dan keluarga tadi. Diberikan kepada tamu ini sekadar untuk mencukupi kebutuhannya. Itu yang kemudian diabadikan sifat ini di Quran surah 59 ayat 9 sampai 10 itu. Posisi paling kanan di pertengahan ke bawah. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka rela mengedepankan sahabatnya sekalipun dirinya membutuhkan itu semua. Teman-teman sekalian, kita rindu yang seperti ini. Di sholat berjamaah itu sholat solutif. Masjid itu masjid solusi. Sholat berjamaah itu bukan datang, kumpul, duduk, sholat, pulang. Bukan itu yang diinginkan. Silakan antum cek, hadis-hadis menyampaikan begitu selesai sholat, Nabi dengan sahabat saling bersalaman. Ya, ada yang memeluk Nabi, ada yang bersalaman, ada yang mencium tangannya. Itu banyak hadisnya. Dan dikenali siapa mereka. Jangan-jangan selama ini antum berjamaah tapi tidak kenal siapa yang hadir di sampingnya. Bahkan dalam Jumat pun nggak kenal siapa yang duduk di sampingnya. Yang datang-datang, yang pulang-pulang, nggak tahu siapa yang hadir di situ. Itu bukan jamaah yang diinginkan. Kita hafal hadisnya, akhirnya apa yang terjadi? Hadis cuma dihafalkan tapi prakteknya nggak ada. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'du ba'd. Mukmin satu dengan yang lainnya bagaikan satu bangunan yang saling melengkapi. Mukmin satu dengan yang lainnya bagaikan satu tubuh. Kalau sakit saling merasakan. Mana buktinya? Kita dilatih berjamaah di masjid, tapi pulang dari masjid ada kebanjiran cuma dilihat saja. Kemarin Bekasi banjir. Ada tetangga masjid, Masya Allah. Masya Allah. Hadisnya hafal, ayatnya hafal. Begitu lihat kebanjiran, ya orang-orang sudah mulai mendorong pakaian dia, mulai mendorong barang-barangnya. Ada yang angkat anak, yang satu sibuk merekam begini. Masya Allah. Dikirim ke televisi, Bekasi banjir, Anda kerja apa? Ayatnya hafal, hadisnya hafal, apa yang Anda lakukan? Tetangga sakit tidak ada perhatian. Yang diributkan persoalan yang tidak penting. Masya Allah, ribut kunut, ribut bismillah, ribut baca-baca. Tapi esensi jamaahnya nggak ada. Itu yang kita ingin hadirkan saat ini. Coba cek, barangkali Anda baru nikmat sendirian, teman Anda belum bisa ke masjid. Saya mau tanya sebentar ya, sebentar saja. Mohon izin, nanti saya berakhir di sini. Kalau ada tetangga masjid, laki-laki misalnya, tetangga masjid, dia tidak mau sholat ke masjid, dan Anda tahu itu, apa hukumnya bagi dia? Hukum seorang laki-laki, tetangga masjid tidak mau ke masjid, apa hukumnya? Halo? Dosa. Wallahu a'lam. Jadi, Masya Allah, hukumnya ajak dia ke masjid. Ajak ke masjid. Fikih dakwah kita terapkan. Coba cek sekitaran, barangkali antum masih nikmat ke masjid. Ada barangkali abang-abang becak yang belum mau ke masjid. Masya Allah. Ada barangkali tukang ojek yang belum mau ke masjid. Masya Allah. Bagi antum dibutuhkan kipas angin. Bagi antum dibutuhkan AC. Bagi mereka dibutuhkan beras. Dibutuhkan santunan. Dibutuhkan kecukupan hidup. Karena itu kalau antum lihat ada orang-orang tataful di masa Nabi. Bahkan Nabi punya ahlus suffah yang disiapkan oleh Nabi, yang kekurangan dibantu, kasih makanannya, ada beasiswa bagi yang belajar. Jadi ke masjid itu bukan cuma fungsi sholat, ada lainnya. Itu ada di Quran surah 9 ayat 18. Ada untuk penyaluran zakat, ada untuk ta'lim, ada untuk bantuan, ada untuk macam-macam. Kalau ini dihidupkan, Masya Allah, sentral kehidupan yang luar biasa. Itulah jamaah. Itu jamaah. Kenapa nggak antum mulai saat ini?
Kami hadirkan di Bekasi, Masya Allah. Ya, kita coba terapkan konsep Pak ya. Misal, antum bolehlah di komplek kalau belum banyak yang ke masjid, kompak aja dulu berapa orang? Bisa 5 orang, boleh ke masjid. Setelah antum pulang dari masjid, tengok yang nggak ke masjid, bawain buah. Datang ke rumahnya, Assalamualaikum, akhi. Saya nggak lihat antum tadi di masjid, saya kira antum sakit. Ini buahnya, Masya Allah. Besoknya dia ke masjid tuh Pak, ke masjid. Begitu dia ke masjid, ngobrol di masjid, beli buah lagi, tengok yang lain. Masya Allah Pak, kami nggak lihat Bapak di masjid. Masya Allah. Ya, ini barangkali buahnya dikira sakit, besoknya dia ke masjid. Masya Allah. Itu kalau bisa dipraktekkan indah Pak. Lama-lama semua ke masjid, walaupun tidak sedikit yang menunggu buah ini kan. Tapi indah, indah bisa terjadi. Karena itu saya mohon, saya tutup urgensi masjid. Pertama, menghadirkan pahala yang sangat banyak disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika punya kesempatan jangan ditinggalkan. Dan yang kedua, masjid tidak hanya tempat untuk ibadah ritual di situ, tapi puncaknya adalah jamaah yang diharapkan. Jamaah. Perhatikan siapa yang hadir di sekitaran Anda. Cari ladang pahala di situ. Kuatkan ikatan kita dan pererat ukhuwah di antara kita. Dengan itu semua insya Allah teman-teman sekalian, kalau itu terjadi maka insya Allah Islam akan semakin tersebar dengan penuh kebaikan. Keimanan kita juga semakin kuat, ukhuwah semakin kuat. Tidak ada pedagang kecuali yang muslim, tidak ada birokrat kecuali yang muslim, tidak ada diplomat kecuali yang muslim, dan itu indah, insya Allah. Kalau antum ingin mewujudkan itu, maka kita dituntut untuk memulainya dan berikhtiar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa didapatkan.